Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses tahapan dalam membangun website dengan menggunakan open source WordPress. Adapun langkah-langkahnya seperti yang tampil di layar, teman-teman. Langkah pertama melakukan download exam, kemudian instalasi, yang ketiga melakukan ekstrak folder exam, yang keempat kemudian kalian membuat folder sesuai tema, yang kelima kalian download WordPress, yang keenam membuat username password, yang ketujuh kalian mengakses laman yang kalian buat, yang kedelapan run instalasi. Kemudian yang ke-9 kalian buat usernya, ini contoh user yang saya buat, nanti kalian buat sesuai password yang kalian buat, ini contoh saja. Kemudian yang keempat kalian lakukan instalasi produk sampai dengan posting dan membuat page untuk alamat website kalian. Baik, kita mulai dari langkah yang pertama. Kita buka browser. Kemudian kita tuliskan di browser kita, download exam.pp ya. Nah, examnya ini kita sesuaikan dengan tipe komputer kita. Kalau komputer saya pakai yang tipe 64 bit ya. Di pelajaran kemarin kita sudah memahami arsitektur bagaimana melihat 64 bit sama 32 bit. Nah, kita klik download di apacefriends.org, klik download, kita pilih yang terbaru ya, versi 8.0.28, kita download, ya, tunggu beberapa saat di sini. Saya yakin teman-teman nanti bisa memanfaatkan di area kantor atau di kampus untuk mendownload biar aksesnya lebih cepat. Jadi ini kita taruh di tempat yang sama, ya, contohnya kita taruh di toolkit software ya, software web browser, website for browser. Ini hanya menaruh tempatnya aja. Ya, download, kita tunggu sampai selesai. Di pojok kanan atas ada anak panah, ada informasinya. Kita tunggu sampai selesai. Ini prosesnya tergantung dari akses internet teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai, kita klik show in folder. Kita copy di kanan. Hasil downloadan tadi ya, kita copy. Setelah kita copy, kita masuk ke drive ya. Download file exam, kemudian kita copy exam ini, kita copy, kemudian taruh di lokal disk DC, kita paste di sini. Apabila muncul notifikasi seperti ini, karena di drive C itu privasi untuk administrator, kita klik continuous. Oke, kita tunggu beberapa saat, sudah selesai. Nah, kemudian kita langsung double klik ya, klik kanan atau double klik run administrator atau open ya, run administrator. Kita klik yes. Kita tunggu notifikasi, nanti akan muncul tulisan welcome to exam. Kita ada notifikasi important because unactivated. Ini kita pilih OK. Kemudian ada tampilan setup exam, kita klik next. Untuk fitur exam kita biarkan secara default. Di sini ada Apache, MySQL dan lain-lain. Kita next. Kemudian di bagian select all folder biar otomatis dia di folder C. Titik 2
garis miring exam, kita next. Kemudian defaultnya bahasa Inggris, kita next. Kita next, kemudian akan melakukan ekstrak atau instalasi aplikasi web browser dengan menggunakan XAMPP. Sambil menunggu proses instalasi, saya akan menjelaskan bahwa aplikasi XAMPP ini bersifat open source atau terbuka ya, atau free. Aplikasi exam ini ada beberapa macam, ada versi Windows, versi Linux, sampai versi Apple atau Mac ya. Kemudian ada juga versi Linux itu kita mengenal LAMPP. Kita tunggu beberapa saat. Sambil menunggu, ini kita tentukan tema. Nah, kita buat catatan ya. Kita tuliskan notepad untuk nanti kita mau buat apa ini. Tema website. Yang pertama, temanya apa kita? Temanya tentang misalkan kampung wisata misalkan ini ya, Telaga Sarangan. Contoh ini aja. Nanti teman-teman sesuaikan dengan tema teman-teman. Atau ini agak luas ya, kita biar sesuai tema, teman-teman pilih tema yang kita tentukan kemarin. Temanya satu misalkan tentang produk pegadaian. Temanya kan produk pegadaian contoh ya. Nah, kita tentukan apa yang ada di produk pegadaian. Yang pertama itu ada home, yang kedua ada profil. Nah, di profil ini ya ada di titik satu ya, visi dan misi. Kemudian ada tujuan. Kemudian yang C ini ada namanya galeri atau produk ini ya. Produk pegadaian. Nah, ini contoh. Ini ada namanya Gade Emas misalkan. Dan ada lagi Gade Mobil atau kendaraan. Ini sampai juga menggantikan ini tanah ya, tanah atau bangunan. Ini contoh ya. Yang keempat, sambil ekstrak ya, kita nunggu ekstraknya itu menunggu dari kapasitas internetnya. Yang keempat, kita ini ya, bisa melihat sana layanannya ada Gade Emas, ada Gade Mobil atau kendaraan, ada Gade Tanah. Ya. Yang keempat, misalkan di sana dia memiliki galeri. Nah, galeri ini bisa berisi tentang kegiatan tentang kerjasama ini ya, tentang kerjasama dari pegadaian. Yang keempat, misalkan helpdesk. Kemudian ada kontak. Oke. Ini untuk tema dari website yang akan kita buat. Temanya produk pegadaian. Menu yang ada di fasilitas website kita nanti ada home, profil, visi dan misi, tujuan. Kemudian ada produk pegadaiannya, ada
gade emas, gade mobil, ini misalkan ya, mobil atau kendaraan, gade tanah atau bangunan. Kemudian galeri untuk menampilkan aktivitas kerjasama atau kegiatan dari produk pegadaian. Kemudian ada helpdesk. Ketika ada pertanyaan tentang layanan yang ditawarkan di produk ini, bisa dijelaskan di bagian helpdesk. Kemudian kontak untuk melihat kontak untuk komunikasi maupun untuk datang di kantor. Ini untuk temanya. Kita coba tunggu beberapa saat. Ini filenya cukup besar tadi ya, ada sekitar 170-an, 140 berapa mega ya, cukup besar yang tadi. Kita lihat dulu. Jadi cukup besar filenya. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Sambil ini kelihatannya cukup ini agak ini ya lama. Nah, kita sambil menunggu instalasi, kita download ini, download langkah yang tadi WordPress, ya nanti kita tinggal ekstrak. Pada langkah ini tadi, nah kita download di WordPress ini yang langkah 5 sambil menunggu instalasi. Kita akses ini wordpress.org. Nah, kita paste di sini. Oke, bentar. Nah, kemudian akan tampil view seperti ini. Kalian download WordPress tipe 6.3.1 di bagian download and install it yourself. Kita klik download. Nah, file ini cukup kecil. Kita save di bahasa tadi ya. Save. Ini filenya cukup kecil ini. Ada 24 mega ya. Yang tadi Excelnya ada 143 mega. Baik, kita tunggu sekalian. Kita lihat dulu instalasi kita sejauh mana. Oh, tinggal sedikit lagi. Oke, tadi kita sudah membuat tema, kita sudah proses download untuk WordPress-nya. Nah, hasil download file WordPress ini kita copy ke htdoc setelah selesai instalasi exam. Setelah selesai instalasi exam DB. Nah, ini karena ada exam yang berjalan 2, jadi di sini ada 2 ya. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Kita cek dulu downloadan. Kita sudah masih on proses. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai. Apabila sudah selesai seperti ini, kita klik finish. Ini biar jalan ya untuk kontrol panelnya. Finish. Maka di pojok kanan bawah ini akan muncul ada ikon untuk exam. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, kalian start untuk Apache dan MySQL. Apache itu untuk browser domainnya, alamatnya. Kemudian MySQL itu untuk database-nya. Kita klik start. Nah, dia akan berubah notifikasi dari warna kuning ke warna hijau. Ini berarti sudah bisa berjalan normal, tidak digunakan oleh port yang lain.
Dari MySQL kita jalankan juga. Oke. Nah, itu sudah berwarna hijau juga, tidak digunakan oleh port lain. Biasanya kalau berwarna merah, ini berarti portnya sudah digunakan oleh aplikasi lain, bisa aplikasi game atau antivirus. Baik, kalau sudah kita jalankan examnya, start di bagian Apache dan MySQL, kita klik di localhost, kita klik browser, kita klik http localhost, kemudian enter. Karena akan tampil layanan dari aplikasi dari exam yang terdiri di Apache, ada database Maria dan database PHP dan per. Di sini berarti Apache kita sudah jalan. Yang kedua, kita akses untuk database kita. Caranya di bagian dashboard di localhost kita ganti menjadi php my admin, enter. Oke, kalau sudah tambah seperti ini, berarti database sudah ada, sudah jalan. Apa aja sudah jalan, database sudah jalan. Nah, kita mau menginstal tadi WordPress dari tahapan ini. Untuk di C sudah sesuai. Kemudian kita buat folder dulu. Kita buat folder nama folder yang akan kita gunakan. Nah, folder ini kita rename saja dari file WordPress yang kita download ini tadi. Nah, kita buka dashboard ini biar terbuka. Ya, klik show in folder. Nah, kita copy file ini WordPress ini, copy. Kemudian kita masuk di local disk, masuk di exam tempat install tadi, cari folder htdocs, kemudian kita paste di sini file WordPress 6.3.1. Nanti versinya tergantung yang teman-teman download yang terbaru. Kalau yang terbaru sekarang versi tanggal 2 Oktober 2023 ini 6.3.1. Nah, kita ekstrak. Di kanan ekstrak bio. Nanti dia akan muncul folder WordPress. Kita tunggu beberapa saat. Folder WordPress ini kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti kita rename sesuai tema yang kita buat tadi. Nama domainnya ya. Temanya apa? Pegadaian. Berarti nanti kita tulis, kita rename menjadi Pegadaian. Kalau teman-teman kemarin tentang apa kredit kur, nah, misalkan tentang kur. Untuk penamaan folder di htdoc ini tidak boleh ada spasi ya teman-teman. Jadi kalau ingin ada jeda, teman-teman sambung dengan underscore. Kita tunggu beberapa saat biar melakukan ekstrak file WordPress dulu. Tunggu beberapa saat. Oke. Kalau sudah selesai ekstrak, dia akan hilang seperti ini. Baik. Nah, kita cari folder WordPress hasil ekstrak tadi, kita rename sesuai tema kita tadi ya. Karena saya temanya Pegadaian, nanti saya merubah menjadi Pegadaian. Seperti ini. Oke. Sudah, ini folder Pegadaian, kita double klik di dalamnya akan sudah ada file. Kita biarkan seperti ini, kita minimize. Nah, langkah selanjutnya kita buat database. Kita tadi sudah, ini merupakan rename ya, rename dari file folder WordPress hasil ekstrak ya. Nah, ini contohnya. Kalau kita sudah sampai di sini, sudah kita ekstrak untuk WordPress-nya, kita rename sesuai apa istilahnya tema jadi Pegadaian. Karena tema saya contohkan Pegadaian. Kalau kur nanti kalian jadi kur. Kalau tentang investasi tentang investasi.
Kita selanjutnya akan membuat nama database dulu. Nah, nama database-nya apa? Kita klik di bagian ini kiri, ada tulisannya basis data atau nanti database kalau versi bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, kalian klik di bagian buat database atau di sini basis data, kita buat database-nya sama aja, Pegadaian. Ya, database-nya Pegadaian buat. Oke. Oke. Kemudian kita buka di sebelahnya di new tab, kita ketikkan http localhost slash tadi nama folder yang kita buat tadi. Kalau yang saya contohkan tadi namanya Pegadaian ya. Teman-teman nanti disesuaikan sesuai nama teman-teman. Kita enter. Nah, kita akan tampil layanan untuk memilih default bahasa dari aplikasi. Kita pilih bahasa Inggris, kita klik continuous. Kemudian ada informasi untuk mengisikan nama database, username, password, dan host. Kita klik let's go. Nah, untuk database ini, kalian tuliskan nama database yang kalian buat di sebelah kiri tadi. Nah ini ya, database ini. Kalian buat tadi namanya apa? Kalau saya membuatnya namanya Pegadaian sesuai tema ya. Kalau kalian nanti temanya tentang kur, kalian tulis tentang kur, gitu saja. DB kur, gitu. Saya tulis Pegadaian. Kemudian untuk username web servernya, kita tulis root. Passwordnya ini dikosongkan saja. Ya, kosongkan. Kemudian database hostnya biar tertera localhost, table perfect-nya ditulis wp underscore. Kalau sudah kita klik submit ya. Saya contohkan terus database-nya salah misalkan. Submit. Nah, kalau salah dia akan muncul tulisan seperti ini, cannot select database. Nah, kita klik lagi, ternyata database saya tulisannya namanya Pegadaian. Ini misalnya ya salah tadi. Untuk passwordnya kosong ini ya, usernya root. Ini untuk user database ya, bukan user untuk akses. Kita submit. Kalau benar dia akan muncul seperti ini. Kalau sudah benar seperti ini, kita tinggal melakukan run the installation. Klik. Nah, setelah kita klik installation, nah di sini kita tuliskan apa tema dari website kita. Temanya tadi apa? Layanan Pegadaian, misalkan ya, Pegadaian syariah. Ini contohnya. Nah, user di sini kita tulis karena user di sini adalah user untuk login di aplikasi. Misalkan admin syariah ini. Ya, ketik aja daripada saya lupa passwordnya. Nah, saya mungkin tadi membuat user ya, user aplikasi, usernya, terus passwordnya yang mudah aja, tapi yang merupakan kombinasi ya, kan 2024 UNS gitu aja. Nah, untuk password itu ada kombinasi huruf angka besar kecil dan ada simbol. Menggunakan bawaan juga boleh ini. Nah, ini masih sangat mudah, kita tambahi 1 2 ya, biar medium. Minimal medium ya, biar teman-teman. Nah, oke. Kalau sudah, teman-teman tuliskan di bawahnya itu email yang masih aktif. Saya pakai email yang punya saya yang masih aktif. Klik Search Engine Visibility, kemudian install WordPress. Kita save, ini saya remember biar nanti untuk prosesnya pindah. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah berhasil melakukan instalasi WordPress web kita. Kita tinggal melakukan tadi
sesuai tema ini, kita buat home, profil, dan lain-lain. Cara aksesnya bagaimana? Kita klik login. Tadi karena saya remember menjadi kalian tulis tadi juga boleh. Nanti saya buat admin underscore syariah, passwordnya yang tadi ya, login. Maka akan tampil administrator untuk aplikasi Pegadaian. Di sini ada menu post, kemudian media, page, comment, appearance, plugin, user, tool, setting. Pak, tadi saya salah ketik bagaimana memperbaikinya. Kalian klik di bagian setting atau pengaturan, klik nanti pilih general ya. Otomatis di sini misalnya layanan Pegadaian Syariah, salah ketik kurang kota Solo misalkan, kota Solo, misalkan contohnya, dan save. Nah, kalau sudah, ini tampilan untuk layanan administrator. Administrator itu maksudnya tampilan untuk manajemen, membuat menu, melakukan posting berita, posting gambar, video, dan lain-lain. Nah, kita pengen lihat bagaimana hasil yang kita buat. Kalian bisa klik di bagian layanan ini. Kalian klik kanan, ya, ini klik kanan, open in new. Biar tetap jalan ya. Open in new. Nah, di sini nanti akan muncul hasil tampilan website kalian. Sudah jadi tapi belum sesuai yang kalian inginkan ya. Sudah ada tulisan layanan Pegadaian Syariah Kota Solo dan lain-lain. Nah, kita kembali ke administrator, kita buat menu ini. Tadi kita buat ada home, profil, dan masing-masing. Langkahnya, kita masuk di bagian page. Nah, di sini kita buat add new. Klik add new. Kita tulis home. Ya, home. Kita publish. Kita publish. Kemudian yang kedua kita buat apa tadi? Profil. Ya, kita buat dua ini aja ya biar kelihatan menunya apa tadi. Oke. Yang kedua, kita masih di area home. Kita tidak perlu klik kembali ke administrator. Ini masih di administrator, hanya kita tinggal klik plus ini ya. Nah, kita klik. Nah, di sini ini tadi salah ketik ya, home. Sudah kita oke. Nah, ini kita masuk ke administrator kembali, klik simbol W, view page. Di sini akan muncul ini halaman home ya. Jadi nggak perlu ini kita hapus saja. Ya nanti yang muncul hanya yang kita inginkan. Kita move to track. Ya, langkah selanjutnya kita setelah home buat profil. Kita buat profil, kita publish. Oke, kita kembali lagi. Kita pengen membuat karena sejajar ya, home dan profil ini sejajar. Nah, untuk visi dan misi dan tujuan ini dia merupakan sub menu dari profil. Jadi kita pilih add. Kita tulis dulu visi dan misi.
Kita kembali. Nah, kemudian kita coba refresh yang kita buat tadi, sudah muncul ya belum? Oke, sudah. Kemudian kita buat lagi tadi tujuan. Tujuan. Nah, ini untuk aksesnya ya. Kita buat public atau private ya. Kita public nih karena akses umum. Kemudian kita kembali. Kita buat apa lagi tadi? Galeri ya, produk pegadaian. Kita buat produk pegadaian. Produk pegadaian. Oke, kita publish. Kita cek kembali. Kita buat galeri, ini poin-poinnya aja dulu. Kita buat galeri. Galeri. Kita post. Dan kita buat helpdesk. Helpdesk. Dan yang terakhir kita buat kontak. Oke, habis. Oke, langkah selanjutnya kita coba refresh. Kita buat tadi. Oke, sudah tersaji ya, ini diklik masih kosong. Ya. Kosong, belum ada isinya. Kita refresh. Sudah masuk semua. Langkah selanjutnya kita buat kategori. 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 Nah, kita buat kategori misalkan profil. Slogannya misalkan silakan ya, bergerak ke depan. Kita kalau ada deskripsinya bisa dituliskan, nanti akan muncul. Kemudian tadi ada visi dan misi. Ini visi dan misi semua biar masuk ke profil ya, semua masuk ke profil. Kemudian ini berita terkini. Nah, langsung saja. Kemudian kita buat berita terkini, terus produk. Kemudian kita buat juga kontak. Nah, oke. Oke. Kita sudah membuat kategori, buat kontak. Nah, selanjutnya kita pilih appearance. Ya. Nah, di bagian appearance ini kita akan memilih tema. Tema dari website kita. Kalau kita lihat di sini, website kita kan masih sederhana ya ini temanya.
kita pengen membuat tema yang sesuai yang kita angkat. Jadi contohnya Pegadian ya, kalau kita cari yang temanya Pegadian, atau kalian milih yang ada di sini. Caranya klik add new di bagian appearance ya. Bisa kalian download atau kalian upload ya. Nah, kalian pilih cari di bagian search. Ini misalkan tadi tentang ini ya, Pegadian. Kita ketik Pegadian ada enggak? Tidak ada. Kita pilih tenant. Enggak. Nah, ini ada, kita pilih salah satu yang teman-teman dirasa disukai. Nah, saya pilih yang contohnya saya menggunakan ini. Caranya klik install. Setelah install nanti teman-teman klik aktivasi. Oke, nah, dia akan tulisan install akan berubah menjadi aktivasi. Kalian klik aktivasi. Maka template yang kalian pilih akan menjadi default aktif. Kita refresh di bagian ini yang lokal tadi ya. Refresh apakah sudah berubah? Nah, maka dia akan sudah berubah sesuai dengan yang kalian pilih tadi. Nah, ini home-nya ada 2 ya. Ini nanti kita hapus salah satu. Nah, ini default yang kalian buat sudah ini apa? Jadi untuk template-nya. Langkah selanjutnya kita mencoba melakukan posting berita. Masuk di bagian administrator, di bagian berita, bagian post, kita klik add new. Misalkan profil Pegadian dari A. Setelah kita pilih, di bawahnya kita klik plus ini, add block ini, kita pilih apa yang kita tampilkan. Ya, kalau kita tampilkan profilnya berupa image, kita pilih image atau poster ya. Kalau berupa gambar, kita pilih gambar. Contohnya, saya akan memilih untuk profil gambar, misalkan. Kita bisa membuat dari apa Canva, misalnya contohnya saya ambil dari Canva ya. Canva. Nah, kita tulis di sini, di bagian Canva ini, nah, mau desain apa? Misalnya desain profil Pegadian. Atau kalian nanti ambil di sini yang ada tentang template yang ada itu ya. Kalau tidak ada, kalian pilih yang mendekati. Kalian edit sendiri juga bisa. Pegadian munculnya ini ya. Oh ini ada semacam ini ada contoh ya, ini contoh. Ini profil kita ambil yang mendekati ya. Pegadian atau tulis Pegadian ini aja. Nah, kalian juga bisa membuat pakai Photoshop sendiri atau kalau ini merupakan poster ya, kalau teks kalian ketikkan tentang teks langsung sendiri. Nah, ini saya coba ini ya, ambil yang ini contoh. Saya klik. Ini berbayar nggak? Berbayar ternyata juga. Yang saya cari yang free aja ya.
Caranya kemarin di awal kita sudah belajar ya cara milih yang free ya. Kalian filter, kalian pilih yang free. Terapkan. Oh nggak ada ya yang free ya. Dia berbayar semua ya ternyata. Syariah, ada yang nggak free. Berapa? Nah, kalian bisa ngambil contoh seperti ini misalkan ya. Nanti kalian edit, terus ini contoh misalkan. Ngambil ini free ya. Oke, sesuaikan template. Kan pakai Photoshop boleh, teks juga boleh. Saya kembangkan saja. Nah, di sini misalkan ini ya, saya rubah. Ini ada misalkan gade emas. Contoh ini ya. Ini gade mobil dan kendaraan. Gade tanah dan atau bangunan dan atau bangunan. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya ya. Anggapan ini sudah selesai, ambil satu halaman. Nah, kalian nanti kalau sudah selesai, kalian bisa download atau bagikan atau dicetak ya. Nah, kita bisa download atau kalian ekstrak. Gitu. Ini kita hapus yang kedua, ambilannya yang satu saja. Dan ukuran yang ini ya. Nah, nanti kalian bisa milih yang lain yang sesuai tema, tinggal kalian hasilnya kalian masukkan di web WordPress kalian. Dan nanti video ini nggak terlalu besar, ini saya contohkan kalian bisa ngambil ya, bisa ini saya ambil screen dulu, ini kalian ambil yang versi ekspornya, ambil di menjadi satu file literasi data untuk website ya tadi kita taruh di image profil. Nah, saya kembali ke layanan di sini. Kalian sudah membuat profil. Tadi anggapannya memilih kalau tag nanti tinggal pilih paragraf. Kalian ketikkan paragrafnya apa. Misalkan profil eh, pegadaian syariah melayani layanan gadai untuk beberapa jasa. Kan contoh
Yang pertama misalkan gade emas. Yang kedua gade tanah atau bangunan. Jadi gade mobil atau kendaraan. Gade lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Nah, ini contoh. Nah, kalian juga bisa tadi menyisipkan di sini. Nah, kalian sisipkan tadi, misalkan gambar tadi profil. Nah, kalian bisa ambil dari URL kalau dia memang ini ya dari Google Drive atau lain, atau kalian unggah di sini. Nah, contohkan nah, ambil ini contoh ya. Dan oke ya, contoh kita publish. Oke. Nah, di bagian publish oke ya, kita coba cek di bagian bawah sini akan muncul profil Pegadaian Syariah. Nah, kita karena tulisannya kita batasi hanya dua baris, maka selengkapnya akan muncul di read more. Read more, maka dia akan muncul selengkapnya seperti ini. Bisa kalian apa istilahnya komen dan lain-lain. Ini contoh satu post berita. Kemudian kita coba post satu lagi. Ini tadi ini kalau datang ini kita post saja. Oke, kita masukkan untuk post lagi, post add new. Sebentar, ini tadi post yang kita unggah itu tidak terkelompok ya, masih kategori. Kita coba edit. Nanti kita sudah membuat kategori ya. Coba kita cek kategori yang kita buat ya. Nah, di bagian sini, di bagian post, kalian pilih berita terkini sama profil. Jadi dia terkelompok. Update. Kita coba cek. Dia akan terkelompok di bagian ini apa istilahnya di berita terkini dan profil. Jadi nanti dia akan terkelompok beritanya, tidak ini ya tersebar di luar bebasnya. Baik, selanjutnya kita ngepost satu lagi untuk contoh, add new. Kemudian kita ingin mengunggah misalkan ini ya berita terkini, misalkan sekarang kan ini ya produk ya produk. Nah, saya contohkan produk kita ngambil dari video. Kita klik di sini aja di bagian pas list video. Klik video bisa kalian dari YouTube dan lain bisa upload atau yang sudah ada ya kita ambil yang sudah ada aja. Nanti kalian bisa ngambil dari YouTube dan lain silahkan. Nah, ini dia di sini sudah ada, belum ada ya. Kita ambil upload. Kita pilih yang video. Ini contoh aja ya. Contoh untuk menghitung ini simulasi KPR ya.
simulasi. Kalian bisa tutorialnya, kalian download dari internet atau YouTube boleh, dari TikTok boleh. Kita unggah. Ini tugas yang project base ya. Jadi kalian buat sendiri videonya juga boleh. Nah, di sini kalian pilih bagian post, kalian pilih bagian tadi produk. Kita ini juga diisi karena dia masuk di depan. Publish. Oke, kita refresh. Nah, di sini ini masih di bagian profil ya, kita home, kembali ke home. Tadi akan menambahkan satu berita lagi, ini produk ya. Jika diklik, dia akan muncul videonya. Kita ingin nonton, tinggal klik. Siapa sih yang nggak pengen punya rumah sendiri? Berita media banyak yang bilang. Bisa kita tambahkan teks juga di sana. Kita ingin menambahkan teks penjelasan, nah kita cukup menuliskan di bawah sini. Pilih paragraf, kalian tuliskan apa tadi. Misalkan video di atas merupakan penjelasan misalkan produk KPR syariah dari Pegadaian. Nah, kalian misalkan penjelasannya banyak. Nah, ini contoh ya teksnya. Saya pasta aja. Oke, kita coba home lagi. Ini akan muncul read more, kita klik. Ini akan teksnya udah ada ya. Itu saya kasih contoh untuk dua ini ya, posting ya. Nanti kalian posting minimal ada 3 ya, 3 berita minimal. Ya. Nah, nanti catatannya teman-teman yang penting ada ini tentang produk, visi misi dan lain. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke menu. Kita akan melakukan ini di bagian page. Kita kembali ke bagian ini dulu, bagian plugin. Plugin belum kita gunakan, kita gunakan yang appearance. Kita tadi template-nya sudah kita pilih, dan kita pilih custom. Kita ingin mengedit web kita, template kita. Nah, di sini tadi sudah kita buat, kita ingin mengarahkan yang kita buat ini ya, template ini yang kita buat. Jadi header dan lain-lain, kita juga bisa merubah blog ini disesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Kita cek menunya, menunya masih kosong. Kita coba cek. Nah, update-nya juga sudah berjalan. Kita kembali. Nah, di sini kalau kita ingin merubah apa istilahnya, template-nya tinggal change. Nah, nanti akan kita rubah sesuai. Misalkan di sini ternyata ada yang versi berbayar ya. Jadi saya pilih yang open source ya. Kita klik di apa istilahnya, logo ini. Kita bisa insertkan logo di sini. Kita buat logo misalkan tadi Pegadaian ya. Kita buat ambil logo yang berada, contoh kalian bisa membuat pakai logo mereka dan lain. Saya contoh buat pakai besar enggak. Nah, saya kecilkan, saya ambil ya kotak ini. Oke, stop. Nah,
Nah, dia akan berubah. Oh, ini. Nah, kita coba change logo. Oh, soalnya ini tidak agak besar. Ini contoh kalau nanti kalian kasih logo ya, nanti kalian bisa ngambil logo yang lain ya. Untuk title kalian sesuaikan, kemudian tagsnya, kemudian icon. Kalian bisa kalian buat. Kita kembali, kemudian di bagian color, nah ini bisa kalian pilih color ketika disentuh dan lain-lain. Ini kalian pilih ini warnanya putih ya. Kalian bisa kasih warna biru. Nah, ini kan kita menjadi biru yang di bawah ini. Ini yang sesuaikan yang menurut kalian sesuai. Nah, foto ini juga kalian bisa rubah ya sesuai yang kalian inginkan. So, kalian tinggal add new nanti dirubah. Dan ini background. Nah, kalian bisa menggunakan background latar belakangnya dirubah. Kemudian ini jamnya, lokasi, teks dan lain-lain. Nah, ini kalau apa dibuat eh, ini ya, istilahnya menjadi eh, satu tampilan penuh leader. Kalau kalian berubah di sini, dia akan berubah di sebelah kanan akan ada ini apa istilahnya layanan menu kan. Oke, ini font juga kita bisa rubah copyright by kan STUNS. Nah, nanti di bagian bawah akan berubah menjadi STUNS. Ini kalau create ini kan muncul ya karena dia template ya. Kalau ingin berubah dia harus masuk ke database-nya untuk dirubah. Oke, kemudian di bagian widget kita tambahkan widget dulu. Nah, ini kalian juga bisa menambahkan untuk apa istilahnya di bagian posting tadi. Kita bisa menambahkan kan kalender ya. Ya, kita tambahkan kalender. Nah, otomatis di bawah akan muncul kalender ya. Nah, kita buat publish. Akan nanti diatur kalendernya. Ini coba di refresh ya. Di bagian bawah sini ada kalender. Nah ini muncul. Ya munculnya ketika sudah diklik dia muncul kalender. Oke, nanti kalian bisa atur disesuaikan yang terbaik. Footer, header, nah, kalian sesuaikan. Kemudian kalian juga bisa menambahkan cuaca dan lain-lain. Di bagian menu, ini kalian bisa mengklik menu yang akan muncul di menu di sini. Ini sudah ada, hanya kita arahkan aja. Oke, sudah kembali. Kita sekarang ke bagian page.
home yang ini kita karena double tadi kita hilangkan dulu. Kita akan memberikan link untuk kontak ini, dia akan muncul. Oke, sudah, profil sudah muncul. Nah, di bagian kontak ini kita bisa ini apa istilahnya diarahkan ke apa istilahnya Google Map. Nah, caranya seperti ini. Edit di kontak di bagian page. Sudah sampai sini, kalian bagian kontak kita klik custom. Kemudian pilih apa yang mau ditambah. Oh, kontak ya. Berarti kita ambil dulu pegadaian. Misalkan di SP kita ambil map ya. Kita tampilkan mapnya. Kita, contohnya pegadaiannya itu di dekat kantor SP. Sekarang sekolah vokasi ONS. Oke. Nah, kita klik di bagian bagikan. Kemudian biasanya kita hanya klik menu ya, nanti dia muncul menu baru gitu di new tab lah. Tapi kita ingin tampil di dalam area website kita pilih di sematkan peta. Kemudian di bagian event ini kita copy salin HTML. Sudah kita salin, kita masuk ke kontak ini, pilih plus, sudah kita pilih di sini HTML. Nah, sudah muncul custom HTML, kita klik. Nah, di sini kita paste. Oke, sudah seperti ini. Kita preview dulu. Nah, udah tampil ya. Nah, kita update. Kita coba refresh di depan. Refresh. Ketika diklik kontak, nanti akan tampil di bawahnya ini alamat. Kita bisa tuliskan detailnya seperti apa. Itu untuk alamat untuk produk, kita juga bisa menampilkan misalkan slideshow dari produk kita, misalkan ya. Kita edit bagian produk. Nah, kita ingin menampilkan di produk itu slideshow ya. Kita pilih slide ya. Ini ya. Video juga bisa. Video juga kita cobakan ya. Menit satu sudah galeri. Galeri di dalamnya. Jadi, kita pilih galeri. Kita upload. Nah, galeri ini bisa lebih dari satu ya. Kita ambil contoh gambar ya. Ini contoh. Kalau galeri dia bisa mengunggah lebih dari satu. Tapi kalau image saja dia hanya satu image. Sudah kita update post, kemudian kita coba refresh. Oke, tadi di bagian galeri. Jadi di produk ya, produk. Yang produk ya, untuk dua ini. Galeri kalau mau munculkan foto dan lain-lain juga sudah bisa nanti. Nah, itu teman-teman nanti teman-teman lakukan apa setup datanya mulai dari tadi page, kemudian buat kategori, post berita minimal 3, kemudian membuat menu apa ya, menunya ini kalian bisa sesuaikan ya.
Nah, ini kalian bisa langsung edit di sini, diarahkan juga bisa. Nanti tergantung dari apa yang kalian ini buat di konsep tadi di sini. Nah, ini anggapannya teman-teman sudah sampai finish ya, kalian buat sampai selesai, sudah, Pak, saya ingin ngirim tugas, bagaimana caranya? Caranya, teman-teman ini, caranya ini di close dulu semua. Kalau kondisi masih on itu dia tidak mau. Ini saya contohkan ya. Nah, ini harus kalian stop dulu. Stop, stop. Kemudian kalian quit ya. Kalau muncul seperti ini, kalian hilangkan seperti ini. Pakai task manager. Ini biasanya ini terlalu apa ada konflik dengan aplikasi lain. Nah, kalian pilih exam, pilih end task. Oke, sudah hilang ya. Kalau sudah hilang seperti ini kalian tutup. Nah, kalian masuk di ini, kita tutup sekalian. Nah, kalian masuk di ini. Tadi folder Pegadaian yang kalian buat di bagian exam. Ini sudah ya. Pastikan HTTP-nya. Oh, ini sudah ada Pegadaian ya. Nah, yang kalian zip itu file exam ini. Klik kanan, kalian lakukan run atau zip, silahkan salah satu. Zip ini pilih zip, oke. Nah, nanti kalian zip sampai selesai. Nah, nanti kalian unggah di URL di Google Drive kalian, baru kalian unggah alamatnya yang kalian share itu share-nya anyone ya. Jadi siapapun bisa buka, nanti dikirim ke apa istilahnya classroom di tugas team base ya. Seperti itu. Nanti ini contohnya misalkan ya. Nanti zip-nya kalian tinggal unggah. Begitu teman-teman sekilas untuk pembuatan websitenya. Nanti ini kan waktunya masih cukup panjang sampai UTS ya. Nanti kalau ada yang tanyakan silahkan saya di chat atau share di WA group. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di pelatihan selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.